jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist. Dan bagi setiap umat itu pasti ada rasulnya. Itu jaminannya. Dari zaman Nabi Adam sampai saat ini pasti ada rasulnya. Karena keberadaan rasul, diutusnya rasul itu sebagai hujah. Hujah Allah bisa menghukum bagi yang tidak melaksanakan ajarannya. Kalau misalkan ada umat yang bilang gak sampai kepadaku, itu sudah tidak bisa lagi. Karena Allah sudah menjadikan seluruh umat itu ada rasulnya, ada perantara antara Allah Sang Khalik kepada para manusia untuk menyampaikan apa maunya Allah. Salat yang Allah inginkan dari zamannya Nabi Adam ada salat, tetapi salatnya berbeda-beda. Yang ada sujud baru Rasulullah saja. Ya. Jadi pada waktu zaman Nabi Adam ada salat, tetapi salat yang berbeda-beda tergantung maunya Allah. Saya dipahami sampai sini? Setiap umat, setiap masa tidak terlepas dari Rasul. Saat ini kan nggak ada Rasul, bisa dikatakan begitu? Ada, Rasulnya sudah tidak ada, tapi ajarannya masih ada, masih berlaku. Jadi kita tidak bisa menjadikan hujah di depan Allah. Ya Allah, kan saya lahirnya tidak pernah lihat Rasul, ya Allah. Saya kan lahirnya bukan masanya. Bagaimana saja Rasul? Saya lahirnya bukan di Mekah, ya Allah. Ringankan hisab saya kan lahirnya di Indonesia. Sudah tidak bisa. Karena ajaran Rasul ini sudah ada dan kita sudah tidak bisa tawar-menawar, hanya sebatas ikuti. Kita tidak bisa lagi mengelak di hadapan Allah dengan dalil tidak dapat ajarannya. Kalau tidak tahu kan ini lebih mudah ya. Kenapa kamu ngelakuin ini? Gak tahu, udah deh kamu gak tahu ini, gitu kan? Apakah itu berlaku nanti yang kiamat? Enggak. Ya Allah, kan saya mah dari dulu kalau dari SD negeri, SMP negeri gak ngaji gitu ya. Kemudian sudah kuliah boro-boro mau ingat ngaji, harus cari nafkah gitu ya. Apakah itu menjadi hujah? Tidak menjadi hujah. Dengan dalil walikulli ummatin rasul. Fa idza jaa rasul, apabila telah datang rasul ya kepada mereka, rasul-rasul, qudiya bainahum, berlakulah hukum. Dengan adanya rasul tadi berlakulah hukum. Tidak bisa mengatakan bebas dari hukum. Bil qist, dengan adil. Dengan adanya rasul, Allah mau menghukum, mau memberikan aturan sudah dengan seadil-adilnya. Wahum, dan mereka la yuzlamun, tidak dizalimi sedikit pun. Tidak ada manusia yang mengatakan, tidak ada manusia yang bisa mengatakan Rasul ini zalim sama aku. Maaf, Allah itu zalim sama aku. Tidak ada. Kalau zalim itu Allah memberikan aturan, tapi Allah tidak mengutus Rasul. Dan sekarang Allah sudah mengutus Rasulnya. Allah sudah ngasih tahu yang benar mana, yang salah mana. Itu adalah keadilan Allah ketika menghukum adil. Ada undang-undangnya, jadi paham ya gitu ya. Kalau aturan manusia atau negara diatur oleh undang-undang. Ketika dalam undang-undang misalkan apa, korupsi gitu ya, dalam undang-undang nomor segini, kalau ada yang melanggar aturan hukumnya A, B, C. Ketika ada yang dihukum, apakah mengatakan undang-undang zalim nih sama aku, boleh nggak bilang gitu? Enggak boleh, karena undang-undangnya sudah dibuat. Bisa dipahami?
Ya, kurang lebih dalam keseharian bisa kita analikan demikian. Wa yaquluna, dan mereka berkata. Kata Allah menceritakan mereka ini siapa? Orang-orang yang ketika diminta untuk beriman tetapi menunda atau mengingkari. Mereka ini ya. Mata itu kalau dalam bahasa Arab sudah sama tamis ya lebih ke kapan gitu ya. Hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah ya, wahai Muhammad, kalau aturan Allah itu benar dan Allah akan membalas, Allah akan menjadikan bumi ini hancur, akan ada kiamat. Coba kapan kalau engkau benar. Kalau engkau benar, ini adalah tantangan. Ada dua hal. Ada yang nantang mengolok-olokkan. Ada saya gitu, ya. Contoh misalkan, kalau saya bilang begini, ibu-ibu siap-siap, Pak Prabowo 2 menit lagi mau datang. Kira-kira ibu-ibu bakal gimana? Ada yang siap-siap, ada yang coba datang dulu dan kita siap-siap deh, gitu kan? Ada yang begitu. Atau ada yang mengolok-olok, kalau datang baru saya mau ya menyiapkan apa gitu. Jadi ketika Rasulullah mengatakan di dunia ini sementara, di dunia ini tidak ada yang gratis, yang baik akan dibeli dengan yang lebih mahal, perlakuan yang buruk akan diazab yang pedih, dan bumi ini akan hancur. Tanggapan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, oh saya harus mengupgrade iman saya, ya. Apa kalau orang kafir? Coba turun dulu deh, nanti aku upgrade imannya. Bisa dipahami? Ada yang begitu? Wa yaquluna mata hadza. Jadi nantang, turunin aja dulu azabnya kalau emang benar. Bisa dipahami? Nah ya, baik. Jadi dari zaman dulu kita itu tidak akan terlepas dari orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang baru percaya dengan Allah, dengan agama, dengan perpulangan, inginnya coba lihat dulu benar apa tidak. Ini saya belok dulu ke surah Qaf ayat 22 ya. Surah Qaf ayat 22, boleh ya? Juz 26 surah 50 halaman 519, maaf. Ada lafaz fakashafna anka. Ada lafaz di situ. Ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka. Ada di situ? Ya. Boleh ada yang membacakan ayat 22? Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa itu, maka kami singkapkan kusuk yang menutupi kamu, sehingga penglihatan pada hari ini sangat tajam. Ya, Masya Allah. Jadi ketika mereka menantang, ya Allah wahai Muhammad, perlihatkan dulu azabnya yang benar itu mana, gitu ya. Maka sebenarnya Allah menjawab bisa dari dua hal ini. Yang paling jauh itu kiamat, tapi sebetulnya ada yang paling dekat, yaitu ketika manusia fakashafna anka ghita'aka. Kapan Allah akan membuka tabir atau bilang selaput itu, yaitu ketika seseorang sakaratul maut. Jadi ketika orang sakaratul maut, ada, kalau bilang kita kayak ada bahan gitu ya, yang selama ini tidak kita lihat, itu kayak diambil dan terlihat semuanya, terlihat kehidupan yang akan datang. Dalilnya ini, fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yaum
pada hari ini. Tapi hari itu apakah masih bisa taubat? Tidak bisa. Apakah masih bisa mengupgrade keimanan? Sudah tidak bisa. Tadi kan mau mengupgrade keimanannya dengan cara apa? Saya bisa beriman kalau sudah azab Allah mana yang dijanjikan tuh mana? Padahal ketahuilah kalau engkau melihat azab Allah di depan mata, itu tandanya sudah tidak bisa taubat, sudah tidak bisa mengupgrade keimanan. Maka kita mau pilih yang mana? Mau percaya aja. Mengupgrade keimanannya dengan apa? Hadir di majelis ilmu, tilawah Quran, sholatnya dikencengin, sering duduk bersama orang-orang saleh, tadabburi Quran. Itu cara mengupgrade keimanan yang benar. Bukan dengan saya akan mengupgrade keimanan kalau benar nih perkataan Rasulullah bahwa azab itu benar, kita turunin dulu azabnya, nanti aku beriman deh. Sesungguhnya ketika kau melihat itu semuanya akan terjadi, tetapi maaf, sudah tidak ada kesempatan untuk mengupgrade keimanannya. Jadi mau dia pilih yang mana? Fakashafna anka yuta'aka fabasarka al-yawma hadid. Kami singkap darimu tutup yang selama ini menutupi matamu sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Itu akan terjadi. Sekarang apakah yakin 40 tahun lagi kita masih berkumpul? 5 tahun lagi juga kita ada yang rontok. Wallahu a'lam. 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, masih menunggu, masih lalai. Hanya ingin menunggu, hanya ingin mana bukti Allah. Nunggu aja bukti Allah itu turunnya secara nyata. Padahal sudah banyak dari kalangan orang-orang terdahulu yang mengatakan hal itu, dan itu adalah tanda-tanda orang yang tidak Allah selamatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ulang lagi. Wa yaquluna, dan mereka berkata, mata kapan hadzal wa'du, ancaman ini in kuntum shadiqin, jika engkau benar-benar orang yang benar, shadiq. Qul, katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, la amliku, aku itu tidak kuasa li nafsi, untuk diriku sendiri, dorman, menolak madorot, wala naf'an, dan juga mendatangkan manfaat. Bisa dipahami di sini? Kalau Rasulullah dikasih keahlian untuk menolak madorot, tidak mungkin Rasulullah sampai berdarah, sampai patah giginya, sampai kelaparan, diganjal perutnya 3 hari nggak makan. Kalau Rasulullah bisa menolak madorot dan mendatangkan manfaat, Rasul saja tidak bisa menolak madorot dan mendatangkan manfaat, apalagi tadi menurunkan azab. Illa, kecuali masya Allah, apa yang telah Allah kehendaki. Nah di sini ya hati-hati, kita jangan terlalu percaya sama orang pintar. Ya, Rasulullah saja yang kekasihnya Allah tidak bisa mendatangkan manfaat dan menolak madorot. Jadi hati-hati. Ini pakai cincin, hati-hati. Karena Rasulullah saja tidak bisa, apalagi sebuah cincin. Bisa dipahami di sini ya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita sudah rajin mengupgrade keimanan, gara-gara percaya sama cincin langsung turun derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah aja yang kekasihnya Allah tidak bisa mendatangkan manfaat apa yang Rasulullah mau, ya, dan tidak bisa menolak kepedihan yang Rasulullah tidak mau. Likulli ummatin ajal, setiap umat itu ada batas waktunya. Kita ada batas waktunya? Ada. Tapi sayang, manusia karena merasa belum di batas waktu,
sering lalai. Saya belum bagian saya, akhirnya lalai. Padahal kita sedang mendekati ke bagian kita. Ajal itu tidak bisa bergeser sedikit pun, ya. Ajal itu tidak bisa bergeser sedetik pun. Jangankan 1 menit, 1 detik pun tidak bisa bergeser. Likulli ummatin ajal. Bahkan dalam tafsirnya bukan hanya tentang nyawa, tentang jodoh juga. Kalau ada perceraian atau apa, ya memang jodohnya segitu, selesai. Tidak usah berpikir coba begini, coba begitu. Seperti orang meninggal, coba masuk ICU, coba apa. Kalau sudah ajalnya, selesai. Tetapi memang ada ikhtiar yang harus kita upayakan karena kita seorang manusia. Begitupun dengan hal yang lain. Tentang lembaga pendidikan sama, kalau sudah ajalnya bubar pasti bubar, karena itu pasti ada awal akhir. Apapun itu ada awal, ada akhir. Dalilnya likulli ummatin ajal. Kursi ini apa namanya mereka? Ini ada ajalnya. Kalau sudah waktunya rusak. Maka kalau dalam kitab akhlak, jika seorang anak memecahkan piring, jangan marahin. Itu sudah ajalnya piring itu. Ya. Jadi kalau ada kerusakan, kita percaya pertamanya kan sudah menjaga dengan baik. Emang ajalnya itu. Kita marahin anak gara-gara piring kesayangan, gitu ya. Padahal itu memang ajalnya. Yang rusak siapa malah? Mental anak ya malah, gitu ya. Jadi semuanya itu ada ajalnya. Kita ada ajalnya. Kita benda-benda ya. Semuanya ada ajalnya. Dan Allah tidak akan menggeser sedikit pun dari ajal. Itu bukan tentang nyawa. Idza jaa ajaluhum, apabila telah tiba ajal mereka, fala yastakhiruna, maka tidak akan meminta penundaan sa'atan, sesaat pun, wala yastaqdimun, dan tidak dapat meminta percepatan sedikit pun. Saya dipahami sampai sini? Kita lanjut. Katakanlah, masih Allah memberikan pembelajaran kepada Rasulullah SAW. Katakanlah wahai Muhammad, ara'aitum in atakum adzabuhu bayatan aw nahara. 50. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang kepada kamu siksaannya, maunya malam apa siang? Kan tadi nantang ya. Coba kalau mau datang siang atau malam. Madza yasta'jiluna bihil mujrimun. Manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang berdosa itu? Ini lebih ke menjawab tapi dengan tantangan lagi. Al-thumma idza ma waqa'a amantum bi. Kemudian apakah setelah azab itu terjadi kamu baru mempercayainya? Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Padahal sebelumnya kamu selalu minta agar disegerakan. Jika ada azab terjadi, jika Allah membuka tabir itu mana azab Allah yang sesungguhnya, selama ini kan kau minta gitu ya, minta disegerakan, minta lihat, tadi ini sudah waktunya dalam melihat azab Allah gitu. Bisa dipahami sampai sini? Kita lanjut dulu. Tsumma qila lil ladzina zalamu dhuqu 'adzabal khuld. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Malah diturunkan mentalnya. Rasakan. Inilah azab atau siksaan yang kekal. Bukan karena Allah zalim, tetapi ini sesuai dengan apa yang telah kalian lakukan.
Bisa dipahami sampai sini? Ayat terakhir, wa yastambi'unaka ahaqqun hu, dan mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad, apakah itu benar? Qul, katakanlah, i wa rabbi innahu lahaq. Jadi ini mengajarkan ketika orang tidak percaya atau membutuhkan keyakinan benar enggak gitu ya, katakanlah demi Tuhanku. Jadi lebih baiknya adalah dengan bersumpah membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Innahu lahaq, sesungguhnya itu pasti benar-benar terjadi. Wa ma antum bimu'izin, dan kalian tidak dapat menghindar. Jadi ini salah satu pembelajaran juga buat kita, bahwa ketika seseorang tidak percaya, tidak usah diolok-olok kembali gitu ya. Apa benar nanti akan ada neraka? Apa benar nanti surga itu nikmat ada atau apa? Tidak usah berbicara panjang lebar. Misalkan apa? Masa sih kayak gitu aja gak paham gitu ya? Itu kan lebih panjang ya. Ini diajarinya kul, katakanlah demi Tuhanku ini benar. Simple, meyakinkan, dan terserah Allah dia mau percaya atau tidak. Tidak usah membuang waktu banyak-banyak untuk menjelaskan itu semuanya. Dengan analogi kita cukup mengatakan i wa rabbi innahu lahaq, sesungguhnya azab Allah itu benar-benar terjadi. Demi Allah sesungguhnya, ya demi Tuhanku sesungguhnya itu benar-benar terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Untuk tadabbur kita masih ada waktu setengah jam kurang lebih.